Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah pemodelan bisnis, UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai model bisnis pada perusahaan jasa, yaitu PT Gojek Indonesia. Next. Sebelumnya, langkah baiknya kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anindita Vela Puspitasari dengan NPM 2004-201-0046, lalu yang kedua ada Nanda Nur Humairoh dengan NPM 2004-201-0047, yang ketiga ada Diva Rihatul Aisy dengan NPM 2004-201-0067, lalu selanjutnya ada Marta Caroline dengan NPM 2004-201-0084, dan yang terakhir saya sendiri Puspa Dwi Listianti dengan NPM 2004-201-0090. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk selanjutnya silakan. Model bisnis atau bisnis model merupakan model strategi atau proses dasar startup yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis yang akan dilakukan dapat menghasilkan keuntungan. Menurut MC Quillan dan Scott 2015, model bisnis mengartikulasikan perspektif alternatif yang mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan dapat menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan serta mengubah pemasukan menjadi keuntungan. Model bisnis memiliki beberapa jenis, salah satunya e-commerce yang tergolong jenis model bisnis berdasarkan fisik usaha. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran, barang, dan jasa melalui internet. Dalam e-commerce terdapat beberapa tipe atau model perdagangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu B2C atau business to customer, yang kedua C2B atau customer to business, yang ketiga B2B business to business, yang keempat C2C customer to customer, dan yang kelima O2O atau online to offline. E-commerce sudah semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi. Saat ini banyak sekali kegiatan dapat dilakukan secara online, seperti belanja, membeli tiket, atau bahkan transportasi juga dapat menggunakan teknologi. Transportasi online merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi karena sekarang kita bisa berpergian menggunakan aplikasi berbasis teknologi serta pembayaran secara online pula. Salah satu platform transportasi online yaitu Gojek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Gojek atau PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010 dan pertama kali beroperasi di Jakarta. Gojek bermula ketika Nadiem Makarim yang saat itu masih bekerja sebagai co-founder dan manajer editor Zalora Indonesia, serta Chief Innovation Officer Kartuku. Beliau merasa kesulitan menghadapi kemacetan kota Jakarta. Nadiem pun harus mencari ojek tradisional dan ia mengamati bahwa pengemudi ojek menghabiskan banyak waktu di pangkalan. Ia pun ingin ojek bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat peluang untuk membuat sebuah layanan yang menghubungkan penumpang dan pengemudi ojek. Pilar Gojek yaitu satu, kecepatan. Gojek melayani dengan cepat dan berkembang dari pengalaman. 2, inovasi. Gojek menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup manusia. 3, dampak sosial. Gojek mentransformasi hidup dan menginspirasi perubahan. Visi dan misi perusahaan PT Gojek Indonesia. Visi, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia,
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. Misi sosial dari PT Gojek yaitu 1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Berikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. 3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. 4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. 5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha online. PT Gojek memberikan layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, GoBox, GoTix, GoMap, GoMessage, GoClean, GoClaim, GoAuto, GoBusway, GoBluebird, GoPulsa, GoBios, GoShop, GoDeals, GoSure, Goinvestasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, what? Model bisnis PT Gojek Indonesia. Yang kedua, how? Perkembangan model bisnis serta dampak menerapkan model bisnis PT Indonesia pada perekonomian Indonesia. Next. Rumusan masalah 1. Model bisnis Gojek. Model bisnis Gojek adalah pada industri transportasi, yaitu melayani transportasi orang secara cepat dan mudah dengan menggunakan call center. Gojek menawarkan penyediaan jasa transportasi ojek untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan alat transportasi yang cepat, murah, dan aman. Pada awalnya, Gojek memulai dengan cara pemesanan melalui telepon, BBM, dan Yahoo Message ke call center, kemudian akan mencari pengemudi untuk menjemput pelanggan sambil memantau kedatangan pengemudi. Model bisnis awal Gojek terbilang sangat sederhana, yakni berusaha menjawab persoalan yang dialami pelayan untuk transportasi orang secara cepat dan mudah. Perkembangan maupun inovasi model bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi perusahaan yang menjadi penentu langkah sukses atau tidaknya perusahaan dalam persaingan bisnis yang saat ini sangat ketat. Selanjutnya adalah perkembangan model bisnis. Next. Penemuan internet dan inovasi teknologi, khususnya teknologi informasi dan digital, mendorong perubahan yang pesat pada cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Demikian juga dengan manusia berbisnis. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengandalkan teknologi, pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi Gojek sebagai media yang mempertemukan konsumen dan pengemudi Gojek. Melalui model bisnis e-commerce menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan PT Gojek Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya. Pada 25 Juni 2018, Gojek bersedia di Vietnam dengan nama GoViet dan Thailand dengan nama Get. Gojek merupakan salah satu e-commerce dengan model strategi bisnis berupa O2O, yaitu online to offline, yang berarti menarik customer secara online sekaligus menciptakan pengalaman digital yang menyeluruh sebelum, saat, dan setelah transaksi dilakukan. Strategi online to offline mengidentifikasi customer dalam lingkup online melalui iklan, email, maupun channel-channel lainnya, kemudian menarik mereka untuk bergerak ke toko fisik. Beberapa teknik yang dilakukan misalnya dengan cara menyediakan layanan pick up untuk barang yang telah dibeli online atau memungkinkan customer melakukan transaksi secara online. Artinya, target dari O2O adalah menarik tipe customer yang tertarik untuk mengunjungi toko fisik dibandingkan menunggu paket untuk datang.
Gojek dalam melakukan pengembangan produk, jasa, dan bakat yang dimiliki atau sumber daya utama, yaitu key research. Selain itu, Gojek terus melakukan upaya-upaya perbaikan, seperti dengan memperlakukan sistem penilaian pengemudi dan mempercepat proses pembayaran kepada pengemudi. Bisa juga dipakai jadi proses utama, yaitu key process, di mana hal ini untuk meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan sekaligus memenuhi janji nilai Gojek kepada pelanggan, yaitu customers value proposition. Bisa dibilang dengan an object for every needs, yang pada ujungnya akan berpengaruh pada keuntungan perusahaan, yaitu profit formula. Baik, selanjutnya adalah dampak model bisnis pada perusahaan jasa Gojek Indonesia terhadap perekonomian Indonesia. Next. Aplikasi layanan transportasi online Gojek Indonesia ini diklaim telah berkontribusi mencapai 9,9 triliun per tahun terhadap roda perekonomian Indonesia. Dampak Gojek terhadap perekonomian Indonesia yaitu pada akhir tahun 2017, LTFEPUI menjalankan riset mengenai dampak sosial dan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh Gojek pada perekonomian Indonesia, dan hasilnya membuktikan bahwa Gojek menyumbangkan 9,9 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional. Lalu yang kedua adalah hadirnya Gojek mampu mengurangi tekanan pengangguran yang selama ini melanda Indonesia dengan cara memperluas kesempatan kerja sebesar 77% pengemudi bisa menjadikan lapangan pekerjaan oleh masyarakat, yaitu yang berusia produktif. Pada tahun 2039, 75% lulusan SMA dan 15% adalah lulusan perguruan tinggi. Melalui profesi yang ditawarkan oleh perusahaan digital ini, yaitu sebagai pengemudi Gojek, banyak masyarakat yang akan merasa puas terhadap penghasilan yang didapatkan. Hal tersebut dibuktikan melalui persentase kepuasan pengemudi. Next. Dengan perkembangan yang pesat, Gojek menjadikan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi online. Gojek menuai prestasi sebagai juara 1 dalam kompetisi Business Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI di Bali. Kehadiran Gojek juga dapat mengurangi pemakaian plastik hingga 11,3 ton sejak Oktober 2020. Saat ini Gojek memiliki 20 layanan lebih dengan jumlah pengguna aplikasi sekitar 190 juta lebih, dan lebih dari 2 jutanya merupakan mitra driver yang bergabung dan 900 ribunya merupakan mitra GoFood. Next. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.